Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qitali, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaulibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun yaulibu alfam minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Sebenarnya sama kan, 20 perbandingan 200, 100 berbanding 1000 musuh. Tapi syaratnya tadi sabiru, mereka itu sabar. Biannahum qaumul la yafqahun, disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi orang kafir tidak tahu bahwa perang itu diperintahkan untuk membela kebenaran, keyakinan, dan menjalankan perintah Allah. Orang kafir itu semata-mata berperang hanya mempertahankan tradisi jahiliyahnya dan maksud-maksud duniawi belaka. Jadi ini ayat yang ke-65. Bela untuk lebih lanjut kita pahamkan dahulu dari ayat ini pengertian bahasa. Di dalam ayat tadi terdapat kata harrid yang berarti kobarkan. Di kata harrid itu atau tahrid dengan makna al-hassu ala syai', mendorong untuk sesuatu, mengobarkan semangat. Jadi di dalam ayat ini diawali dengan kata seru yang ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi seruan kepada Nabi itu? Ya ayyuhan nabi. Jadi khitab ayat ditujukan pertama-tama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi itu diperintahkan untuk melakukan tahrid. Tahrid mendorong untuk melakukan sesuatu atau mengobarkan semangat untuk melakukan sesuatu. Harridil mu'minin, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman. Untuk apa dikobarkan semangat orang-orang beriman itu? Alal qitali, untuk berperang. Ini perlu juga saya ulangi di sini.
Kalau kita melihat ayat ini secara terpisah dan tidak memahami hubungannya dengan ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan perintah berperang, maka bisa salah pengertian. Yang pertama, pandangan terhadap Islam itu sendiri, seperti sekarang yang dipropagandakan oleh pihak Barat dan musuh-musuh Islam, bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, agama teroris. Bahkan ayat ini juga dipakai oleh mantan muslim yang namanya, bagi bapak dan ibu-ibu mengikuti media sosial, Saifuddin Ibrahim yang sebelumnya ia merupakan juru dakwah, tetapi katanya setelah melakukan penelitian menurut Persidia, entah bagaimana cara penelitiannya terhadap agama, alat apa dipakai untuk meneliti juga tidak kita ketahui. Tapi kalau alat kita yang kurang memadai dipakai untuk mengukur sesuatu, misalnya orang hendak mengukur dalamnya laut, tapi yang dipakainya untuk ukuran laut dalam itu seperti laut di Maluku lah ya, wilayah Maluku yang kedalamannya bisa mencapai berkilo-kilometer, diukur kedalamannya dengan memakai tangan ini saya dengan jengkal, atau diukur dengan tongkat. Ini kan basuhnya. Ya, kalau alat ukur yang dia pakai, ilmunya sejauh mana dia, kalau Al-Qurannya sejauh mana kedalaman ilmunya tentang Quran itu, pertama-tama tentang qiraahnya sudah betul atau tidak, tentang tafsirnya juga, hal-hal yang berkaitan dengan Quran itu juga tentang sunnah Nabi. Kalau hanya dipakai ilmu yang dangkal, begitulah. Saya kan sudah saya ukur dalam laut itu, tidak lebih hanya sedalam tongkat saya ini katanya. Padahal yang hendak dia ukur itu lautan yang sangat dalam. Maka orang yang seperti dia ini juga menjadikan ayat yang kita baca ini sebagai alasan dia mengatakan bahwa Islam itu agama kekerasan, bukan agama cinta perdamaian seperti halnya agama Kristen atau Nasrani yang dimasukinya, dan sekarang dia sedang gencarnya menjadi misionaris. Kalau sebelumnya mubalik dan juru dakwah, sekarang sudah menjadi misionaris. Berdasarkan penelitian saya katanya terhadap Quran berisi ajaran kekerasan. Bukan saja orang yang seperti itu yang mantan muslim atau murtad yang salah paham terhadap ayat ini, tapi ada juga orang yang sebenarnya berilmu pengetahuan, tapi demi tujuan yang tertentu diselewengkannya, sehingga dipakailah ayat ini sebagai tolok ukur menilai Islam. Lihatlah surat Al-Anfal ayat yang ke-65, Rasul saja diperintah
supaya mengobarkan semangat perang bagi orang-orang mukmin untuk berperang. Jadi kalau terpisah, kalau non muslim dipakaikannya ini. Tapi ada juga dari kalangan muslim itu sendiri, setelah mengaji dari mentornya, dari guru, semacam pesantren kilatnya lagi, sebentar mengaji, sepekan saja mengaji sudah menjadi ahli agama, menyalahkan kiri kanan. Oh, ulama ini tidak benar, ustadz ini tidak benar. Kenapa? Tidak sesuai dengan Quran. Jadi orang yang belajar menerima doktrin, ajaran yang disampaikan oleh guru yang sifatnya cuci otak, mencuci otak orang, sehingga difokuskanlah kepada harwit, kobarkan semangat. Tidak dipahami hakikat perang itu apa, dalam kaitan apa. Tidak dipahami dengan ayat yang lain, seolah-olah perang itu adalah menjadi tujuan akhir. Tidak melihat ayat ini di dalam konteksnya, dalam kaitan apa, hanya fokus kepada teks atau nas ayat saja. Hardit, itu Allah sebut hardit, kobarkan semangat untuk berperang. Jadi dua kemungkinan ini sama buruknya. Kalau kemungkinan pertama adalah memang dari orang yang sudah sesat jalan menurut ukuran Islam itu sendiri, golongan kafirin yang memang benci kepada Islam, atau golongan murtadin yang murtad dari agama Islam, itu dapat kita pahami. Tapi dari kalangan muslimin, karena belajar dengan doktrin-doktrin seperti itu, semacam cuci otaknya lah. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga tanpa disadari tampillah pribadi-pribadi yang ingin masuk surga secara jalan pintas menurut versinya saja, tidak memahami ajaran agama secara benar, belajar kepada pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Cuma belajar kepada orang yang semangatnya saja, keislamannya yang tinggi, dan suka menyalahkan orang yang di luar kelompoknya. Kalau orangnya bukan orang Arab, bacaan Qurannya saja tidak betul. Dia hanya belajar dari terjemahan ayat Al-Quran sendiri. Nah, kelompok seperti inilah yang menjadi teroris istilahnya, meledakkan diri jadi orang yang bom bunuh diri. Ya. Ini berbahaya sekali. Padahal dengan bom bunuh diri itu bukan saja dia membunuh dirinya, malah membunuh orang lain yang tidak bersalah. Nah, apa-apa itu kan yang mati itu orang kafir.
mereka yang mati pada waktu karena berada di tempat yang tidak tepat katanya. Mereka itu tidak mau tahu bahwa dalam Islam itu ada aturan-aturan perang. Ayat Harrid ayat 64 ini tidak terpisah dengan ayat yang sebelumnya. Perang itu sebagai salah satu upaya terakhir bila tidak memungkinkan mewujudkan perdamaian. Sebab Islam itu sendiri dalam memandang manusia ini sudah punya cara pandang yang pasti, bahwa nyawa manusia itu dimuliakan di sisi Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sebut dalam kaitan mengisahkan, sebelumnya mengisahkan tentang pembunuhan yang pertama dilakukan oleh anak manusia di permukaan bumi ini. Itulah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya Habil, berpunca dari ketidakbersihan jiwa, keirian dari Qabil ini kepada saudaranya Habil. Mengapa saudara saya ini kurbannya diterima dan saya tidak? Yang menerima kan bukan saudaranya, yang menerima kan Allah. Jadi sasaran emosinya saudaranya. Tentu dia benci itu kepada Allah. Dia tidak mengoreksi dirinya sendiri, introspeksi diri, tidak dilakukannya, tidak dilakukannya. Lalu menempuh jalan membunuh saudaranya. Itu dalam surat Al-Maidah. Tapi setelah pembunuhan itu terjadi, dia kebingungan, bingung loh ke mana kan saudaranya kok. Sebab itu merupakan kematian manusia pertama di permukaan bumi ini. Setahu kita ya, dalam keterangan kitab suci, kematian pertama manusia di permukaan bumi itu kematian melalui pembunuhan. Dan memang banyak kematian-kematian, penyebab kematian pembunuhan. Keirian dari saudara kepada saudaranya yang lain. Lalu dalam kaitan itu Allah sebut, oleh sebab itu kami wajibkan, kami tuliskan, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa, antara lain disebutnya, membunuh satu jiwa seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Atau sebaliknya, barang siapa yang menghidupi satu jiwa seolah-olah dia menghidupi manusia seluruhnya. Jadi ayat perang tidak bisa dilepaskan dari hak hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya Islam itu menghormati hidupnya manusia, man ahyan nas, menghidupi manusia. Oleh sebab itu perang bukan tujuan, tapi merupakan salah satu jalan yang ditempuh ketika jalan untuk mewujudkan perdamaian tidak menemui jalan yang mulus tuh, atau sudah menemui jalan buntu. Nah, ini kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Kita wajib memahami ayat ini bukan secara tekstual belaka, tapi juga dalam kaitannya. Istilah orang sekarang ini, konteksnya kapan. Nabi disuruh untuk mengobarkan semangat
untuk berperang ketika situasi perang itu akan dihadapi. Dan dalam kenyataannya Rasulullah SAW tidak menempuh jalan perang itu, sedangkan perang yang dihadapi oleh Rasulullah itu hanya sekian saja ya. Lebih banyak beliau itu menempuh jalan perdamaian ya, dengan kesimpulannya tadi peperangan itu baru ditempuh ketika jalan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, kebebasan di dalam menjunjung tinggi agama Allah itu menemui jalan buntu.